Huru-hara akhir zaman sudah di depan mata. Ini buktinya. Dalam sejarah peradaban manusia, narasi tentang akhir zaman selalu menarik perhatian. Banyak keyakinan dan tradisi yang menggambarkan huru-hara akhir zaman dengan peristiwa besar seperti bencana alam dan peperangan yang meluluhlantakkan peradaban. Hari ini, tanda-tanda itu tampak semakin nyata di depan mata. Gelombang bencana alam yang terus meningkat menjadi salah satu isyarat nyata. Gempa bumi, tsunami, banjir bandang, dan letusan gunung berapi terjadi lebih sering dan dengan skala kerusakan yang lebih besar. Fenomena ini memaksa banyak orang bertanya-tanya, apakah bumi sedang mendekati akhirnya? Perubahan iklim memperburuk situasi. Suhu global yang meningkat tidak hanya mencairkan es di kutub, tetapi juga menyebabkan badai yang lebih sering dan lebih ganas. Kota-kota pesisir menghadapi ancaman tenggelam, sementara daerah kering mengalami kekeringan ekstrim yang menghancurkan kehidupan petani. Selain itu, konflik antar bangsa semakin memanas. Senjata nuklir, yang dahulu hanya menjadi ancaman potensial, kini menjadi alat politik yang nyata. Ketegangan antara negara-negara adidaya terus membara, meningkatkan risiko perang besar yang dapat mengakhiri peradaban. Bukan hanya perang fisik yang mencemaskan, tetapi juga perang ideologi. Teknologi digital yang semakin canggih membawa ancaman perang siber yang dapat melumpuhkan infrastruktur global. Dunia terasa semakin rapuh dengan perang tersembunyi yang berlangsung di balik layar komputer. Kitab-kitab suci dari berbagai agama sering menyebut tanda-tanda akhir zaman yang mencakup kemunculan bencana besar dan peperangan. Bagi sebagian orang, realitas hari ini terasa seperti penggenapan nubuat tersebut. Kegaduhan sosial dan moral turut memperkuat narasi ini. Korupsi, ketidakadilan, dan degradasi nilai-nilai kemanusiaan seolah mencerminkan masyarakat yang semakin jauh dari kebenaran. Ini menjadi tanda kehancuran moral yang sering dikaitkan dengan akhir zaman. Dalam konteks bencana alam, aktivitas manusia menjadi salah satu pemicu utama. Eksploitasi sumber daya alam tanpa batas, deforestasi, dan polusi mempercepat kerusakan lingkungan. Hal ini seakan menjadi bukti bahwa manusia adalah perusak terbesar bumi yang mereka tinggali. Pandemi global juga memperkuat narasi huru-hara akhir zaman. Penyakit yang menyebar dengan cepat dan menewaskan jutaan orang mengingatkan manusia betapa rapuhnya peradaban modern. Media sosial memperkuat narasi ini dengan menyebarkan berita tentang peristiwa tragis di seluruh dunia dalam hitungan detik. Gambar kehancuran akibat perang dan bencana alam menjadi konsumsi harian yang membuat masyarakat merasa dekat dengan akhir dunia. Tidak hanya itu, fenomena alam yang tak biasa seperti hujan meteor, gerhana berturut-turut, dan perubahan pola cuaca ekstrim dianggap sebagai isyarat bahwa alam sedang memberi peringatan. Keadaan ini mendorong munculnya berbagai teori konspirasi tentang akhir zaman. Sebagian percaya bahwa ada kekuatan besar yang mengatur segala kekacauan ini untuk mencapai tujuan tersembunyi. Dalam sudut pandang spiritual, banyak orang mulai kembali kepada agama atau keyakinan mereka. Mereka mencari jawaban dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa di tengah ketidakpastian yang melanda dunia. Sementara itu, sebagian lainnya beralih kepada ilmu pengetahuan untuk mencari solusi. Para ilmuwan berlomba-lomba mengembangkan teknologi baru yang diharapkan dapat menyelamatkan bumi dari kehancuran. Namun,
Upaya ini seringkali terhambat oleh kepentingan politik dan ekonomi. Ketamakan segelintir orang menjadi penghalang besar untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran yang semakin nyata. Narasi akhir zaman ini juga menjadi bahan perenungan bagi seniman dan penulis. Banyak karya seni, film, dan buku yang mengangkat tema ini menggambarkan berbagai skenario tentang bagaimana dunia berakhir. Di sisi lain, ada juga yang percaya bahwa huru-hara ini adalah siklus alami. Bumi, seperti halnya makhluk hidup, mengalami fase kelahiran, pertumbuhan, dan kehancuran. Apapun keyakinannya, tidak dapat disangkal bahwa manusia memiliki peran besar dalam menentukan masa depan planet ini. Kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga lingkungan dan perdamaian harus menjadi prioritas utama. Narasi huru-hara akhir zaman sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan manusia agar lebih bertanggung jawab terhadap dunia yang mereka tinggali. Pada akhirnya, akhir zaman mungkin bukan soal kehancuran fisik semata, tetapi juga transformasi spiritual. Huru-hara yang kita alami bisa menjadi kesempatan untuk merenungi kehidupan dan memperbaiki diri agar lebih selaras dengan alam dan sesama manusia.